Kita beli software PYTC nggak ngerti, logiknya nggak ngerti. Paling tesnya tes apa namanya black box, running masukkan data ini, oh keluarnya benar. Tapi kalau saya mau tes secara white box nggak bisa, karena apa? Ya nggak bisa dites. Sebaliknya apa? Software yang baik, yang berkualitas harus testability, harus bisa dites. Kalau tadi cerita Mas Dava dari unit testing, integration testing, kemudian ada apa tadi? Testing, aku lali tadi apa aja sih? Ya itulah yang tadi kita gambarkan tadi. Karena apa? Karena dari desainnya ada, bisa dibongkar, flowchart-nya ada, bisa dilihat logiknya, ya bisa dilihat. Kalau operability ini cuman ya kalau dijalankan oke lah. Tapi apakah bisa diobservasi, observability, observe itu maksudnya bisa nggak ditelusuri gitu ya, bisa dibaca, ditelusuri, diamati. Nah, kalau nggak ada flowchart-nya gimana? Nggak ada desainnya gimana? Bisa nggak dikontrol? Ya, apakah mungkin secara otomatis atau secara optimize bisa dilakukan? Saya pernah menyinggung, sebenarnya software testing khususnya white box ini bisa kita buat secara otomatis ya. Jadi saya buat program untuk membaca program. Hasilnya nanti dilihat ada error di sini. Itu bisa ya. Tapi sampai sekarang belum ada yang mengambil judul itu. Artificial Intelligence untuk software testing. Wah, keren itu. Ya, bisa dikontrol. Kemudian bisa di decomposability, maksudnya software yang besar itu bisa didekomposisi, dibagi-bagi kecil-kecil, jadi unit-unit, jadi kelas-kelas, sehingga kita bisa melakukan pengujian sesuai apa yang kita targetkan. Simple, stabil, dan dapat dimengerti. Nah, ini ya. Jadi kalau saya tanya, apa yang diperhatikan di dalam software yang bisa diuji atau testability ini? Good test, ya udah tahu aja lah ya. Case design. Nah, dari sini nanti ujiannya Anda buat ini. Buat apa namanya? Buat flowchart dari program. Untuk apa? Untuk white box testing method. Ya. Oke, saya akan masuk di sini ya. Ada dua metode besar di dalam software testing, white box dan black box. Nah, kenapa diberi nama white dan black box? Ya, apa namanya, si Pressman yang buat buku ini, ibaratnya kalau Anda mencuci pakaian gitu pakai mesin cuci, pokoknya kalau yang black box itu nggak usah dilihat dalamnya ada mesin atau enggak. Masukin pakaian Anda keluar bersih, wah itu black box. Nggak usah mau tahu di situ itu benar-benar ada mesin apa jangan-jangan ada si tukang cuci di dalamnya, nggak usah tahu gitu ya. Yang penting Anda masukkan keluarannya sesuai dengan keinginan. Dan cepat juga ya, kinerjanya bagus. Black box. Kalau white box, tidak hanya sekedar bisa berfungsi dengan baik, tapi benar nggak ini mesinnya gitu ya. Benar nggak ini airnya, benar nggak ininya. Jangan-jangan sabunnya komposisinya kurang. Wah, itu lebih ruwet white box ya. Kalau di program, white box itu lebih ke logiknya. Detail, baris per baris program akan dicek. Ya, kalau black box hanya fungsionalnya aja. White box test
testing menjamin bahwa seluruh statement, jadi dia mengecek satu statement per statement. Statement itu apa di dalam program yang Anda tahu? Coba saya mau diskusi dengan Anda. Contoh, berikan contoh statement di dalam program. Adik-adik, kita main program yuk. Program apa? Program C atau program R language atau Python? Apa aja lah ya. Misalkan saya tulis begini ya. Saya tulis misalkan atau gini deh. Anda tahu yang dimaksud statement? Oh, pada harusnya udah tahu semua. Statement dalam program itu apa? Adik-adik. X kuadrat sama dengan minus B plus 4 akar 4 AC. Itu statement bukan? Adik-adik. Iya, Pak. For I sama dengan 1 to 10 and for atau next. Itu statement bukan? Statement ya. Kalau komentar, komen, kalau di C komen itu kalau nggak salah garis miring 2 kasih pagar apa, saya lupa. Itu bukan statement, itu hanya komennya. Kalau condition ada deh. Di dalam program condition If apa? else gitu, Pak. If then else ya, atau case, do while. Yang membuat looping bisa do while, for next ya, if then else yang berkaitan dengan suatu perbandingan kondisi, makanya disebut dengan condition. Ya. Jadi sebenarnya komponen penting di dalam baris program itu yaitu statement dan condition. Statement bisa ekspresi, yang tadi saya sebutkan, X kuadrat itu ekspresi. Kemudian A sama dengan 5 itu assignment atau inisialisasi dari satu variabel. Ya. Dan banyak lagi keyword di program. Itu statement. Ya. Nah, white box itu akan mengecek semua itu, statement dan condition, dan menjamin minimal execute at least once. Maksudnya minimal jalurnya itu 1 kali dieksekusi untuk memastikan error enggak gitu. Jadi Anda bayangkan kalau ada 1000 baris program, ada do case, ada switch case, ada if, ada for, ada while do, ada do while. Kita harus hitung itu berapa banyak itu dan harus dicek satu persatu kalau di white box. Nah, yang paling penting di white box itu adalah logic error ya. Bukan function aja tapi logic. Nah, untuk white box testing salah satunya itu ada basic path testing. Basic path testing itu dasarnya nanti flowchart. Saya sekarang ingin bertanya ke Anda. Program yang baik ya, Anda misalkan membuat program dengan statement dan atau sintak dari program, ada statement, ada condition. Setelah programnya udah jadi, saya nanya ke kalian coba, flowchart-nya yang baik ada atau enggak, adik-adik? Kalau Anda buat program. Halo? Mana ini yang lain? Anda sudah punya program, saya tanya balik, itu programnya sudah bagus. Punya flowchart-nya enggak? Seharusnya punya atau enggak, adik-adik? Punya, Pak. Punya, kan kalian sudah belajar RPL. Di dalam membangun program, kalau masuk tahap coding, itu desainnya harus sudah ada. Nah, pertanyaan saya,
Saya dapat nih program yang buat siapa nggak tahu, ada 1000 baris. Saya balik ke Anda. Anda bisa nggak buat flowchartnya dari programnya orang gitu? Ada yang bisa jawab? Halo? Seharusnya bisa, Pak, tapi mungkin kita bingung karena kita bukan yang membuatnya. Benar. Jadi memahami logik orang itu lebih sulit daripada kita membuat baru gitu ya. Tapi kalau satu saat Anda itu menjadi tim tester, ya, independent tester, dari konsultan diminta untuk menguji software, programnya ada. Harusnya bisa, benar Anda bilang harusnya bisa. Bisa, harus bisa. Dibongkar satu persatu. Kalau ada if, ini N-nya mana? Oh, dia bertemanan sama ini pasangannya. Looping ini, looping itu akan lama-lama akan terlihat. Ya, bisa kita gambarkan. Tapi Anda nggak usah repot-repot, adik-adik ya. Harusnya Anda bisa buat programnya. Anda tahu nggak satu tools atau bahasa program yang bisa membuat flowchart dari bahasa programnya, dari line programnya, line of code program. Software apa ada? Python atau apa? Atau R language atau C++ atau C Sharp? Ada yang tahu? Anda pernah dengar NetBeans, adik-adik? Halo? Belum, Nah, Pak. Pak. Pernah NetBeans itu bahasa apa NetBeans? Itu compiler atau interpreter bahasa apa? Java, Pak. Iya, bukan, Java. Pak. Anda pernah nggak buat program dulu, buat kelas, baru minta buatin flowchartnya ke dia? Belum, Pak. Saya Namanya tidak tahu ada fitur itu. ada ya. Jadi kita minta reverse. Dia langsung buatkan kelasnya. Dia langsung buat sequence diagramnya. Dia langsung membuatkan activity diagram. Nah, activity diagram ini sama dengan flowchart. Nah, gambaran saya, NetBeans aja bisa dari program buat flowchart. Harusnya Anda bisa buat gitu program, baca, jadi flowchart, dan tentukan pet-petnya gitu ya. Wah, itu jadi software apa ya namanya? Jadi penelitian tentang software testing. Ya, jadi terlepas dari itu, kalau Anda dapat program, Anda nanti untuk menguji yang namanya cyclomatic complexity atau kompleksitas siklomatik itu dibutuhkan flowchart dan dibongkar. Complexity atau disebut VG ini ngitungnya adanya if ada berapa atau conditionnya ada berapa, 1, 2, 3 ditambah 1. Number of decision plus 1. 1, 2, 3 berarti ini cyclomatic complexity-nya ada 4. Atau menghitungnya enclosed area yang tertutup, Anda hitung. Ini looping 1 ini tertutup, 1, 2, ada 3 daerah tertutup, enclosed areas. Tinggal ditambah 1 dapatnya 4, sama ya. Jadi kalau nanti di ujian saya beri program, saya tanya berapa VG-nya, Anda bisa ya? Bisa ya, Dede? Contoh, nah ini line pertama, misalkan A sama dengan 2. Yang kedua, if A lebih kecil dari 0 ke kiri, dan seterusnya. Ini statement 2, statement 3, statement 4. Ini decision ya, decision 1, decision 2. Berapa VG-nya? Sudah seperti tadi, VG-nya 4. Tunjukkan mana 4-nya. Nah, VG itu sebenarnya paths ya. Yang pertama dia akan lewat sini 1, 2, 3, 6,
7. 1, 2, 3, 5, 7, 8. 1, 2, 4, 7, 8. 1, 2, 4, 7, kembali ke 2, looping dan seterusnya. Jadi ada 4 pet. Maksudnya diuraikan ini gimana? Ya pet ini diuji. Benar nggak penulisan A sama dengan 5-nya? Oh, jangan-jangan dia nulisnya A. Harusnya sama dengannya double. Ya, kalau nggak salah di bahasa Java ya, atau C, A sama dengan 5. Nah, itu. Jadi dicek. Yang kedua dicek if-nya benar nggak nulisnya. Demikian juga dengan pet 2, pet 3. Ini satu persatu minimal 1 kali dieksekut. Maksudnya dieksekut 1 kali diuji. Kalau pet 1 nggak ada error, pet 2 nggak ada error, pet 3 nggak ada error, pet 4 nggak ada error, aman. Ya. Sampai sini aja deh ujiannya nanti. Ada yang bertanya nggak? Saya izin bertanya, Pak. Ya. Di situ kan tadi yang terakhir pet 4 itu 1, 2, 4, 7, 2, Ya. 4 lagi ya, Pak. Nah, kalau Iya. seperti itu 1, 2, 3, 5, 7 balik lagi itu termasuk penambahan pet atau enggak ya, Pak? 1, 2, 3, 5, 7. Satu Terus coba lihat. balik lagi ke atas. Aduh, bentar. Mana dia? 1. Ini gimana sih? Wah, ini pakai pointer aja lah. Laser pointer pen. 1, 2, 3, berapa dek? 1, 2, 3, 5, 3, 7 5, 7, ke 2 lagi, Pak. 1, 2, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 5, 7. Sebentar, 1, 2, 3, 5, 7 atau 1, 2, 4, 7 gitu ya. Nah, ini gini. Kenapa? Gimana, Pak? Maksudnya gini ya dia. Jadi kan tadi di depan ada defini minimal one menjamin bahwa setiap pet ini 1 kali execution. Dia bisa aja beloksin, tapi kan pet ini belum ada nih. 1, 2, 3, 5, 7, 8 ini kan belum ada. Jadi dibuat dulu inilah. Ini tadi jalur berapa? 1, 2, 3, 5, 7, 8. Nah ini. Kenapa dia ke 8? Ya karena belum ada. Jadi harus minimal setiap pet itu dieksekusi 1 kali. Yang sini juga tadi set. Ke sini 8 belum ada. Oke, dibuat. Yang ini. Ini 1, 2, 4. Sini 7, 8. Nah ini. Memang belum ada ya. Baru yang terakhir 1, 2, 4, 7. 1, 2, 4, 7. Kalau ke 8 sudah ada gitu ya. Dia memutar ke sini. Yang belum ada aja. Karena tadi kembali ke definisi minimal 1 kali eksekusi. Kalau kita pakai lagi 1, 2, 6, 5, 7, 8, nanti ada yang dieksekusi lebih dari 1 kali. Gitu ya, Dek ya? Kalau 1, 2, 3, 6, 7 balik lagi ke 2, Pak? 1, 2, 3, 6, 7 balik lagi ke 1, 2, 3, 6, 7 balik lagi ke 2. Dia akan balik lagi kemana? Habis 2 kemana? Itu ngikutin pet 4 aja tuh, Pak. Kadang kalau yang pet 4 kan 1, 2, 4. Nah, itu 1, 2, 3, Oh, jadi 5. 1, 2, 6, 7 balik ke 2, balik ke 4 lagi gitu. Muter-muter. Ini sudah dilewati tadi loh. 1, 2, 4, 7 itu sudah ada. Pak, jadi 1, Jadi 2. gini ya. Jadi gini ya, Dede. Ini sebenarnya looping. Ini looping sebenarnya. Tidak disebutkan di sini ya. Jadi looping itu bisa dipakai do while, misalkan do while, while-nya ditaruh di bawah, ya while-nya di sini.
Do while I lebih besar 10, kembali balik sini ke atas. Jadi looping itu sendiri, sementara ini if gitu ya. Ya kalau saya lihat begitu loh. Ya, kalau saya lihat seperti itu. Jadi kalau saya perkirakan dari programnya ini if, ini if, ini if, ini if, ini if. Kalau ini belum tentu if. Ini bisa saja while. Ya. While itu kalau while bisa diselect di atas, while i lebih besar 10, kerjakan. Tapi ada juga do baru while di bawah. Kondisinya di bawah. Nah, ini looping. Kalau looping memang sendiri. Makanya ini dibuat sendiri. Ini pet 4 ini pet looping. Gitu ya, Dek? Siapa tadi yang bertanya? Saya, Pak. Jadi pertimbangannya itu looping sendiri dan hindari lebih dari satu. Karena ini masih sederhana. Kalau misalkan programnya banyak, di depan pernah diceritakan sampai berapa tahun membutuhkan waktu untuk menguji satu software dengan kecepatan prosesor sekian. Bertahun-tahun. Karena apa? Karena ya minimal sekali aja. Gitu. Gitu ya, Dek ya. Siapa tadi yang nanya? Ada lagi yang bertanya? Ya kalau misalkan saya kasih soal ada loopingnya, bukan if ya. Looping itu bisa for, ya, bisa do while, nah itu looping. Itu jalur sendiri nanti dibandingkan if. Kalau ini if-nya, yang 2 dan 3 ini if. Kalau ketupat bawah ini tidak harus if. Dia bisa looping ya, dan syarat looping di bawah. Nah, contohnya pakai do while. Ada lagi yang bertanya? Sebelum saya tampilkan soal tahun lalu. Ada, Dedek? Saya rasa itu aja. Nah, ini looping testingnya. Nanti ada looping testing itu sendiri. Ya, looping testing, tapi nggak saya keluarkan ini. Ini do while pasti. Kalau looping ini ya, looping, 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 looping. Wah, kalau ini bukan do while, bukan if ini. Dia bisa 1, hasilnya 2, 3. Ini bisa case ya, switch case ya, bisa aja. Tapi kita nggak usah sampai ruwet-ruwet itulah. Nah, kalau black box ya requirement-nya gimana, inputnya nanti outputnya begini, gitu aja. Dia nggak tahu di dalam itu seperti apa. Lebih ke fungsional. Kalau black box itu ya, contohnya ada alpha test dan beta test ya. Alpha test dan beta test. Pernah dengar? Sudah pernah saya ceritakan ya, Dede? Beta test. Beta test itu biasanya ada software mau di launching, disuruh gunakan dulu untuk menangkap error-errornya ya. Itu namanya beta test. Yang melakukan itu user. Kalau alpha test itu sama, melonsing dicoba dulu, tapi yang melakukan developer. Alpha dan beta. Kalau Anda buat skripsi cukup pakai beta test saja ya, atau pakai black box ya, black box. Jangan nanti Anda buat tugas akhir, saya mengujinya pakai white box. Wah, itu skripsi sendiri, tugas akhir sendiri, white box. Ada yang bertanya sebelum saya menampilkan sedikit bocoran soal? Ada, Dedek? Cukup jelas ya? Anda pelajari 2 chapter 17-18. Oke, untuk tayangan terakhir saya akan melihatkan contoh soal.
Terlihat adik-adik? Terlihatkah? Terlihat, Pak. Nah, ini program nih. Perhatikan program di bawah ini. Kemudian gambar grab-grabnya tadi flowchart maksudnya. Hitung cyclomatic complexity atau VG-nya. Serta PET-nya dari mana aja, PET-PET-nya. Wah, nilainya 60 ada. Wah, ini programnya pakai bahasa Jawa ya. Java. Nama programnya kalkulator. Ngapain aja sih kalkulator ini? Oh, mau minta 2 input. Number sebagai bilangan float. Ya. Float ini bilangan pecah. Number ya. Dan konstanta number 2. 2 buah konstanta. Setelah itu, jika operatornya plus, maka dijumlahkan. Ini switch case ya. Tapi saya bisa bacanya gini. If operatornya plus ini. If minus ini. If bla bla bla. Dan terakhir default log invalid break. Ini kalau ada terjadi kesalahan biar tidak error ya. Nah, pertanyaannya tadi apa? Buatlah, gampang ini. If-nya cuma berapa? If plus ke sana, if bagi, if minus ke sini. Mudah nih. Hasil outputnya, oh tadi ya, kalau saya masukkan 4, 5, hasilnya 9. Oke, benar. Oh, kita harus ngetik dulu plus minus bagi atau kali. Ada yang tanya? Ini soal, nah ini nomor 4 nih. Integrasi TSN berhubungan dengan tahap pengembangan perangkat lunak di bawah ini. Wah, gampang ya. Oke, Dedek. Ada yang bertanya? Gampang ya soalnya. Oke. Kalau memang tidak ada yang bertanya, besok ujiannya open book ya. Open book, Anda pelajari yang tadi saya sampaikan malam hari ini. Silakan saya beri waktu bertanya. Semua luring ya besok di kelas. Saya lupa jadwalnya tapi belum buru-buru 1-2 hari kemudian ya, masih beberapa hari kemudian. Ada yang ditanyakan adik-adik? Halo. Tidak ada, Pak. Pak, izin masuk. Untuk Siapa yang saya Vincentius, Pak. Iya. Untuk materinya bisa minta tolong dibagikan ya, Pak. Untuk Oh, di chapter grup ya? 17 ya. Oke. Kelihatannya sudah pernah tapi lupa saya. Oke, nanti saya masukkan di grup ya. Setelah ini langsung saya masukkan di grup. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Masih ada? Oke, kalau tidak ada, selamat belajar adik-adik ya. Dan mudah-mudahan semua lulus baik. Saya mohon maaf ya kalau selama kuliah ya gaya saya ngajar seperti itu. Terkadang pindah hari, terkadang kosong dan sebagainya. Namun mudah-mudahan sedikit yang saya beri ini bisa meng-drive Anda untuk
tertarik juga dengan topik software testing dan kualitasnya. Demikian saya akhiri. Selamat malam, sehat selalu, dan selamat belajar ya, Dedek. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Malam, Pak. Terima kasih, Selamat malam, Pak. Pak. Terima kasih. Oke.